3 ayat 1 sampai ayat yang kelima berkata demikian. Pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Terima kasih. Kita sudah membaca firman Tuhan. Siapa yang pernah melihat ini atau sudah pernah memegang ini, apa pendeta pegang ini apa ya? Semua sudah pernah menulis? Pasti semua sudah pernah menulis, memegang pensil seperti yang ada sama Bapak Pendeta ini ya. Nah, karena itu dari firman Tuhan yang dibaca tadi, Pak Pendeta punya cerita yang asik sekali, indah sekali. Judul ceritanya adalah Kisah Pensil. Ulangi. Kisah pensil. Belum semua. Sekali lagi. Kisah pensil. Iya. Anak-anak bersama Guru Sekolah Minggu dan juga ada orang tua yang di sana duduk-duduk santai. Semoga juga menyimak Kisah Pensil ya. Ada seorang bapak namanya Grafin. Siapa namanya? Iya. Bapak ini ya sangat gembira karena dia berhasil membuat pensil. Pokoknya pensil-pensil dia yang buat, sehingga ia mengatur dalam kotak yang sangat indah juga. Untuk itu ketika pensil-pensil itu sudah diletakkan ya, ditaruh di kotaknya ya dengan rapi. Nah, Grafin berdoa. Ini Pak Grafin atau Om Grafin berdoa. Doanya begini. Pertama dia bilang begini. Tuhan Yesus, tolonglah agar pensil ini bersedia digenggam oleh seseorang sehingga pensil ini akan menjadi benda yang amat berarti. Ya, luar biasa doanya ini. Selanjutnya dia juga berdoa begini. Tuhan Yesus, beri pensil ini kesabaran dan juga ketabahan setiap kali diruncingkan, karena hanya dengan begitu pensil ini akan berguna. Doa yang ketiga yang didoakan, Tuhan Yesus, tolonglah agar pensil ini menjadi alat yang dapat mengoreksi setiap salah tulis yang mungkin terjadi. Sudah berapa doanya? 3. Doa yang keempat, dia doakan begini. Tuhan Yesus, ingatkanlah saya dan pensil ini bahwa bagian yang terpenting adalah yang ada di dalam. Doa terakhir, yang kelima, dia ucapkan doa ini begini. Tuhan Yesus, kiranya pada setiap permukaan kertas ya, di mana pensil ini dipakai, ya meninggalkan tanda
apapun kondisinya. Kiranya pensil ini terus dipakai melanjutkan tulisan. Ditutup dengan kata apa kalau habis berdoa? Amin. Nah, sekali lagi semua katakan Amin. Nah, anak-anak bersama Encik dan juga ada orang tua, bapak, ibu, ya, majelis jemaat juga ada. Apa makna kisah pensil yang ada ini bagi kita? Itu pertanyaan. Apa maknanya? Nah, mari masing-masing coba kita menganggap diri kita ini sebagai pensil. Bisa? Anggaplah diri kita ini sebagai apa tadi? Pensil. Lalu ada Tuhan Yesus yang mencipta. Tuhan Yesus pemilik yang punya, dan Tuhan Yesus juga mendoakan kita semua yang ada. Karena itu yakinlah berusaha menjadi pembawa berkat bagi orang lain. Caranya bagaimana? Itu pertanyaan. Yang pertama, ya, anak-anak, Encik-encik, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini dalam ibadah Padang saat ini. Yang pertama, dalam hidup ini bakal bisa melakukan banyak hal. Yang apa? Yang positif pasti. Bila dalam hidup ini memberi kesempatan untuk dipegang, ya tak? Berikan diri kita dipegang oleh siapa? Tuhan Yesus. Beri diri kita ini dituntun oleh Tuhan Yesus. Kemudian dibimbing oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah apa? Pemilik kita. Kalau ini tadi siapa yang ciptakan? Om siapa? Bapak siapa? Rafin. Jangan lupa itu. Kalau kita pencipta, pemilik kita adalah siapa? Tuhan. Kita ini anggaplah sebagai pensil, ya. Yang kedua, dengan cara anak-anak, siapapun dia, termasuk orang tua, Encik yang ada, memang bisa merasa tidak nyaman, ya. Waktu diruncingkan, sakit sekali kan? Kalau dipakai pengorot atau pakai apa? Pisau atau pokoknya peruncing, diruncingkan. Kita siap diruncingkan, ya. Yaitu ketika kita berada dalam proses menghadapi bermacam masalah, ya, dalam kehidupan anak-anak, ya, juga orang tua. Sehingga dalam kehidupan ini anak-anak maupun orang tua selalu butuh supaya bisa menjadi lebih kuat. Gitu. Lebih apa? Lebih kuat. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga supaya kita bisa menjadi ibaratnya seperti pensil, anak-anak juga siapapun dia atau orang tua, ya, harus siap sedia untuk mengoreksi diri. Untuk apa? Perbaiki kesalahan yang mungkin saja anak-anak lakukan. Seperti tadi toh, apa yang dilakukan oleh Encik? Siapa yang tidak berdoa? Terus siapapun dia disuruh maju toh, dapat hukuman. Bukan cuma anak-anak, termasuk itu. Makanya kalau berdoa harus berdoa. Perhatikan itu, ya. Yang keempat, caranya supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan bagaikan pensil. Bagian terpenting ini dari diri kita adalah apa yang ada di dalam. Ya, kalau kita itu di dalam hati, yakni dengan nurani kita. Yang kelima, ini penting, sangat penting lagi. Ketika kita ibaratkan diri kita seperti pensil, dalam setiap peristiwa
dalam setiap lembaran hidup yang dijalani, anak sekolah minggu ataupun siapa saja, dia harus meninggalkan jejak. Gitu? Kalau coba menulis, pasti dia tinggalkan goresan. Ada jejak yang ditinggalkan, yaitu memberi bukti-bukti kebaikan, kebenaran yang berguna bagi semua orang. Ya, bukan untuk diri sendiri saja, bagi semua orang. Nah, kalau dalam bahasa yang lebih mudah, bisa menjadi garam dan terang. Nah, anak-anak bersama orang tua yang ada pada saat ini, apa terlebih inti-intinya ini yang terus giat, rajin ya melaksanakan tanggung jawabnya. Ini menjadi satu pembelajaran rohani untuk kita semua ya, bukan cuma untuk anak-anak. Sehingga dalam kehidupan ini kisah pensil ini menjadi pesan buat kita. Seperti yang dibaca tadi oleh ketua sekolah minggu. Rasul Paulus memberi gambaran tentang bahwa dalam hidup kita ini adalah surat Kristus yang ditulis ya tentu dengan tinta, bukan tinta dunia ini, tetapi dengan suatu hal yang sangat luar biasa, supaya ya anak-anak ya, bahkan cici, orang tua ya, siapapun kita yang ada yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, kita terus menjadi apa tadi? Ibaratnya apa? Nah, pensil. Karena ini kisah pensil sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 tadi, ayat 1 sampai ayat 5. Tuhan akan menolong kita supaya dalam kehidupan sebagai anak-anak ya, kita semua akan menjadi apa? Kata firman Tuhan hari ini, kamu adalah surat pujian yang tertulis, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yang di dalam hati manusia. Nah, ini sangat bermakna firman Tuhan. Satu cerita Alkitab yang tidak boleh terlupakan. Jangan abaikan ini. Karena kemanapun kita pergi dan ada, ingat kisah apa tadi? Pensil. Semua kok semangat. Ya itu. Kita sudah mengantuk ada ini. Ya? Kisah pensil. Jadi Tuhan Yesus pasti akan memberkati adik-adik atau anak-anak, bahkan semua yang ada pada saat ini. Cuma katakan amin. Amin. Ya. Ini cerita. Ya. Sebelum saya serahkan mic ini kepada pengurus Flamingo, ada disediakan, ada sedia untuk iya, tolong ayat Alkitab ini dan cerita ini dijadikan juga satu bahan, supaya anak-anak kita setiap kali mengikuti kegiatan, dia ikuti sampai tuntas. Itu metode bagaimana pengajaran kita, pembelajaran kita, sehingga anak-anak tidak ada yang bermain kalau Cici bercerita. Kalau di luar dicari, siapa pulsa paling banyak, ya yang untung paling banyak nanti, ya, atau yang umum-umum lainnya saja. Jadi harus dengan cerita ini. Oke, sampai di sini itu pesan saya, supaya nanti ada
kuis yang terkait dengan cerita Alkitab hari ini, ya. Judulnya apa? Terdapat di mana? 2 Korintus 3 ayat 1. Ayat hafalan terakhir. Ayat hafalan. Jadi supaya semua ingat ini di 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Karena itu satu kesatuan, Enci saja. Jadi itu satu kesatuan supaya anak-anak memahami Alkitab ayat itu secara utuh.